Eits, nggak semuanya sama ya. Ini dia jenis-jenis kripto, fungsinya serta pandangan syariat terhadapnya. Hai, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah 4 tahun ada di industri ini. Setiap minggunya, gua akan share video-video edukasi seperti ini, biar kalian makin jago investasi, serta bisa kasih kalian peluang-peluang biar bisa menghasilkan profit lewat industri ini. Pastikan kalian subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan update-update dari gua. Video kali ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah crypto exchange yang sudah memenuhi Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor, sehingga semua layanan dan produk mereka dipastikan memenuhi kriteria syariah. Selain itu, biaya transaksi di Facet itu murah banget. So pastikan kalian cek Facet sekarang sebelum masuk ke jenis-jenis kripto. Pertama nih, kalian wajib tahu dulu apa itu kripto. Kripto adalah sebuah aset digital yang berbasis blockchain, sering digunakan untuk transaksi, investasi, dan juga keperluan-keperluan lainnya. Nah, kripto-kripto ini bisa dibagi berdasarkan beberapa kategori utamanya. Jadi guys, dalam dunia kripto ada berbagai macam jenis aset digital serta tujuan dan fungsinya yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk transaksi, penyimpanan nilai, bahkan ada yang diciptakan hanya untuk hiburan dan spekulasi semata. Makanya kita wajib tahu jenis-jenis kripto serta bagaimana pendekatan syariah terhadapnya. Di video kali ini gua akan bahas menjadi 3 chapter. Chapter pertama kita akan bahas mengenai altcoin atau kripto-kripto selain daripada Bitcoin. Jadi guys, sesuai namanya, altcoin atau alternative coin adalah semua kripto-kripto di luar dari Bitcoin. Contohnya ada banyak banget ya guys. Ethereum, Cardano, Solana, BNB, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, kripto-kripto ini dibuat dengan teknologi dan fungsi yang berbeda-beda juga. Yuk kita coba bahas beberapa fungsi dari altcoin ini. Yang pertama, untuk smart contract. Jadi guys, kripto-kripto seperti Ethereum dan Cardano itu dipakai untuk pengembangan aplikasi desentral atau di apps. Dan banyak dipakai di berbagai bidang seperti keuangan, game, logistik, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, untuk transaksi cepat dan murah. Jadi guys, Bitcoin sebenarnya itu sudah cukup cepat dan murah jika dibandingkan dengan keuangan tradisional. Tetapi orang mau terus menciptakan yang lebih murah dan lebih cepat lagi kriptonya. Sehingga ada kripto-kripto seperti XRP dan XLM yang dipakai untuk transaksi cepat, hanya beberapa detik aja sudah bisa kirim ratusan ribu transaksi, serta transaksi antar negara itu hanya makan biaya sangat-sangat kecil. Yang ketiga, untuk keamanan dan privacy, itu ada kripto-kripto seperti Monero dan Zcash, di mana mereka itu lebih private ya data transaksinya. Beda seperti Bitcoin yang lebih terbuka untuk publik. Dan yang keempat, mendukung ekosistem DeFi dan NFT. Karena kita tahu banyak banget sekarang kripto yang mengarah ke decentralized finance dan juga NFT yang sekarang lagi berkembang juga di dunia Web3 dan kripto. Nah, dalam pendekatan syariah, altcoin harus punya fungsi nyata dan juga bukan hanya spekulasi. Nah, oleh karenanya, para ulama itu membagi altcoin ini jadi 3 kategori besar guys. Pertama, yang halal. Jadi guys, semua altcoin yang mau masuk kategori halal itu wajib punya manfaat nyata, punya fungsi yang jelas bagi penggunanya, serta transparan. Nah, cara ceknya ini itu di white papernya. Nah, mengenai white paper sudah gua share di video sebelumnya, so pastikan kalian nonton juga ya. Kedua, yang masuk kategori syubhat atau abu-abu.
Jadi guys, jika project ini belum jelas atau masih dalam tahap awal tanpa fungsi yang jelas, itu wajib masuk ke kategori abu-abu. Atau ya lebih baik kalian jangan dulu masuk sana. Ketiga, yang haram. Altcoin yang masuk kategori ini biasanya dipakai untuk spekulasi aja, memiliki unsur garot atau ketidakjelasan, serta punya sifat masyir atau untuk berjudi. Jadi guys, kesimpulannya, kalau satu altcoin itu dibuat dengan fungsi yang jelas, serta bukan tujuannya untuk spekulasi, maka si altcoin itu cenderung masuk kategori halal. Sedangkan kalau satu altcoin itu nggak punya tujuan yang jelas, hanya mengandalkan hype aja, itu lebih masuk kategori syabat atau abu-abu dan juga haram. Chapter 2 kita akan bahas mengenai stablecoin atau kripto yang stabil. Beberapa contoh dari stablecoin yang populer. Ada USDT, stablecoin yang dipatok ke harga US dollar dan diterbitkan oleh perusahaan Tether. Lalu ada USBC, sama stablecoin yang dipatok ke US dollar juga tapi terbitkan oleh Circle dan Coinbase. Lalu ada DAI, stablecoin terdesentral yang dipatok nilainya ke beberapa jenis kripto. Lalu ada XAUT. Nah, ini mirip dengan USDT diterbitkan oleh Tether, tapi kalau USDT dipatok ke harga US dollar, kalau XAUT itu dipatok ke harga emas. Terus apa sih fungsi dari stablecoin ini? Nah, di sini gue udah kasih kurang lebih ada 3 fungsi dari stablecoin. Pertama, untuk penyimpanan nilai. Nah, karena volatilitas di kripto itu luar biasa ya guys, naik turunnya, maka stablecoin itu sering digunakan untuk mengamankan nilai dari aset kriptonya. Misalnya, kalau market sekarang lagi cukup down, cukup turun, maka sebelum turun itu sebaiknya kita convert dulu aset kripto kita menjadi stablecoin. Sehingga waktu harga turun, kita punya stablecoin, kita bisa melakukan average down atau pembelian kembali aset kripto di harga yang sudah terdiskon. Kedua, untuk transaksi cepat dan murah, hampir sama dengan altcoin. Bedanya karena altcoin nilainya volatil, jadi walaupun cepat dan murah kirimnya, tetapi takutnya waktu dikirim harganya sudah berubah atau berbeda dengan sebelum dikirim. Nah, kalau stablecoin minimal masih agak mirip nilainya. Tapi baik altcoin maupun stablecoin itu sama-sama oke kok kalau mau transfer lintas negara jika dibandingkan dengan perbankan tradisional. Yang ketiga, sebagai jembatan dari keuangan tradisional dan kripto. Nah, jadi guys, stablecoin sering digunakan untuk investasi tanpa harus ribet kembali ke uang fiat. Jadi kalau kita sudah punya USDT misalnya, kita bisa langsung invest ke kripto tanpa convert kembali ke rupiah dan begitu juga sebaliknya. Nah, seharusnya stablecoin yang di backup oleh aset nyata dan juga dipakai untuk transaksi lebih dekat ke status halal. Tetapi kalian wajib memperhatikan beberapa hal ini ya. Pertama, apakah cadangan aset berisi stablecoin benar-benar ada? Nah, gini guys, kalau kita mau mencetak uang yang baru di bank juga itu punya backupan cadangan seperti emas. Nah, kalau stablecoin mau dipatok ke harga let's say 1 US dollar, seharusnya mereka juga punya US dollar yang sama. Let's say mereka terbitkan 1 miliar USDT. Artinya mereka harus di backup oleh 1 miliar US dollar di dunia nyata. Kenapa ini menjadi masalah? Karena dulu sempat Tether, penerbit dari USDT, kena kritik karena mereka kurang transparan terhadap cadangan aset dolar mereka. Jadi sebaiknya pilihlah stablecoin yang punya laporan yang jelas terhadap aset kepemilikan, uang atau
komoditas yang membackup si stablecoin tersebut. Yang kedua, apakah ada unsur ribanya? Karena stablecoin yang digunakan dengan berbasis bunga itu dinyatakan haram. Pastikan kalian pilih stablecoin yang tak berbasis bunga. Yang ketiga, apakah si stablecoin digunakan untuk tujuan sah? Jadi guys, jika si stablecoin digunakan dalam transaksi halal seperti pembayaran atau perdagangan yang diperbolehkan di dalam Islam, maka lebih dekat posisinya ke halal. Chapter 3, kita akan bahas mengenai meme coin atau kripto yang dibuat hanya untuk hiburan. Jadi guys, meme coin adalah sebuah kripto yang awalnya dibuat hanya tujuannya sebagai lelucon atau tren di internet pada saat itu. Nah, berikut ada beberapa contoh dari meme coin yang populer. Ada Dogecoin yang awalnya dibuat sebagai parodi dan lelucuan, tetapi sekarang banyak banget dipakai untuk pembayaran dan juga donasi karena biaya transfernya yang murah. Ada Shiba Inu di mana dianggap sebagai pesaing dari si Dogecoin. Tetapi saking berkembangnya komunitas mereka, akhirnya mereka bikin ekosistem DeFi mereka sendiri. Lalu ada Pepe dan Floki Inu yang juga berkembang gara-gara hype dari komunitas mereka sampai nyebar ke mana-mana. Nah, memang sih meme coin dibikin untuk iseng-iseng. Tetapi apa sih kegunaan atau orang beli meme coin ini tujuannya buat apa sih? Nah, di sini gua kasih beberapa ya guys. Pertama, untuk spekulasi. Karena orang beli meme coin itu harganya bisa naik secara drastis. Kita beli dalam beberapa menit atau beberapa hari, harganya bisa naik 10, 100 bahkan 1000 kali lipat dalam waktu bentar aja. Lalu untuk komunitas dan hiburan. Karena beberapa komunitas itu punya bonding yang kuat dengan sama-sama memiliki si meme coin dan dipakai untuk beberapa proyek sosial atau donasi juga. Lalu untuk staking dan ekosistem. Karena beberapa meme coin seperti let's say Shiba Inu, mereka mulai mengembangkan ekosistem DeFi mereka saking hype-nya. Sehingga kalau komunitasnya atau usernya men-staking Shiba Inu mereka akan dapat reward token lain atau Shiba Inu yang sama tapi dengan presentasi yang lebih besar. Nah, karena meme coin ini dibuat tanpa tujuan yang jelas serta mengandalkan spekulasi, ini masuk dalam kategori garar atau ketidakjelasan serta maisir judi yang jelas-jelas sudah dilarang dalam Islam. Nah, beberapa ulama memandang meme coin ini sebagai aset yang lebih dekat ke haram karena beberapa faktor ini guys. Pertama, karena tidak memiliki nilai intrinsik dan manfaat yang jelas. Nah, ini sudah pasti ya guys, karena tujuannya memang untuk iseng atau hiburan. Lalu hanya bergantung terhadap spekulasi dan hype pasar sementara. Bahkan beberapa meme coin itu dia bisa naik tinggi beberapa kali lipat di hari yang sama, tetapi di hari yang sama juga harganya bisa hancur. Jadi jangan ya dek ya. Lalu yang ketiga juga karena sering digunakan dalam praktek pump and dump yang tadi saya jelaskan. Itu pump and dump adalah skema di mana si pembuat koin seperti memancing orang untuk masuk di koin tersebut. Nah, lalu harganya dinaikin pelan-pelan, tiba-tiba sudah di puncak harga, lalu si pembuat koin akan menarik likuiditas atau kepemilikan kriptonya. Nah, otomatis harga akan akan hancur dan akan jadi korban orang yang masuk belakangan. Kita sebutnya itu biasanya nyangkut. Namun, suatu meme coin itu bisa berubah statusnya yang awalnya haram jika punya beberapa hal ini. Yaitu kalau si meme coin akhirnya berkembang menjadi project yang lebih fungsional dan juga bermanfaat. Karena kalau kita lihat meme coin itu kan gak punya nilai intrinsik, gak punya tujuan jelas hanya untuk spekulatif. Tapi
Kalau komunitasnya berkembang, mulai banyak orang yang beli, dan pelan-pelan menjadi project yang jelas, maka status haram terhadap si meme coin bisa berubah. Tapi apakah bisa menjadi halal atau masih abu-abu, itu bisa kita bahas di video-video selanjutnya ya. By the way guys, di Facet kalian nggak perlu repot-repot buat ngecek apakah si koin ini termasuk koin-koin spekulatif atau hanya bersifat hiburan. Karena di Facet semua koin yang listing itu sudah dikurasi dengan baik sehingga semua koin yang ada itu sesuai dengan pendekatan syariah. So, kalau kalian investor baru, kalian cocok banget nih untuk beli investasi jangka panjang dengan return yang oke di Facet. Cara downloadnya juga mudah banget. Kalian cukup ketik di Google Play Store atau di App Store FASSET Facet, lakukan pendownloadan, install, dan juga lakukan verifikasi data diri. Setelah itu kalian sudah siap untuk investasi kripto kalian di Facet. Oke guys, kita masuk ke kesimpulan. Pertanyaannya, apakah semua kripto itu halal? Jawabannya sangat tergantung terhadap manfaat, transparansi, dan tujuan dari si kripto tersebut. Altcoin jika punya project dan manfaat yang jelas. Stablecoin itu cenderung lebih dekat ke halal jika transparan dan didukung oleh aset yang nyata. Dan meme coin itu lebih problematik karena punya unsur spekulatif serta jarak. Jadi, apabila kalian ingin investasi kripto sesuai dengan pendekatan syariah, maka berhati-hatilah dalam memilih kripto yang mau kalian beli. So, pelajari dulu fungsinya, cek kejelasan proyeknya, serta pastikan tidak ada unsur haram di dalamnya. Kalau mau lebih gampang lagi, langsung beli aja kripto-kripto yang sudah di listing di Facet Exchange. So, sekian aja guys pembahasan kita kali ini mengenai altcoin, stablecoin, serta meme coin, dan pandangan syariah terhadapnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan lakukan riset sebelum kalian mulai berinvestasi. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mau request bahas apa, kalian bisa taruh juga di kolom komentar ya. Ada. So, itu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.